ada satu dan dua hal bukti yang kurang, namun kita yakin dan percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan dan pasti terjadi. Nggak begini gitu loh. Tuhan tuh kalau sudah janji pasti tergenapi. Cuman bangsa ini terlalu bebal, terlalu tidak penyabar, sampai akhirnya Tuhan marah gitu. Tetapi di dalam perjalanan setiap ada masalah, kabar baiknya di dalam Nehemia 9:21 itu kan, selama 40 tahun mereka disiapkan makanan, sepatunya nggak pernah ganti, bajunya nggak pernah ganti, nggak rusak-rusak. Artinya apa? Tuhan berikan pertolongan sama mereka. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Muda Yosef Suraman Situmeang sebagai host pelajaran diskusi Sekolah Sahabat Dewasa. Di studio saya ditemani dengan bintang tamu kita. Silakan boleh perkenalkan nama, dan pertanyaannya adalah, pernah nggak dulu ngebayangin bakal jadi seperti sekarang ini? Silakan, brother. Shalom, nama saya Norman Tambunan dari Jemaat Jamrut. Jawabannya sih enggak, pendeta. Karena dulu kan berangan-angan menjadi yang lain gitu kan. Tapi mungkin memang Tuhan punya rencana, jadi bisa berubah, bergeser gitu menjadi seperti sekarang gitu kan. Dan punya side job yang lain tuh kayak ini sebenarnya nggak masuk rencana nih, tapi Dulu ngebayanginnya pengen jadi apa nih? dulu Kalau sih boleh tahu. ngebayanginnya pengen jadi pendeta gitu ya, Pengen jadi pendeta ya? pengen jadi pendeta kan, ngelihat orang tua gitu kan. Oh, oke. Terus ternyata mungkin Tuhan juga punya rencana lain, jadi pelayanannya ada tapi bukan di Dari situ sisi gitu. yang lain. Oke, terima kasih. Silakan Pendeta David, boleh dijawab pertanyaannya, pertanyaan yang sama. Seperti sekarang yang mana nih? Sekolah Sahabat kah? Tanggung jawab sekarang kah? Atau pendeta kan banyak. Pekerjaan ya dan lain-lain. Ya. Kalau membayangkan jadi pendeta, karena sejak TK saya selalu ingin jadi pendeta ya. Sejak masih TK. Cita-cita dari kecil ini Ya, berarti jadi ya? kalau ditanya mau jadi apa pendeta, tujuannya apa jadi pendeta nggak tahu. Jadi setelah tingkat 1 semester 2, saya ingat itu ada KKR, ada minggu sembahyang di Unai, Ya. baru saya tersadar memang, oh ya harus jadi pendeta. Jadi tingkat 1, tingkat 2 itu masih ya ikut-ikut aja gitu. Lalu untuk seperti sekarang ya punya tanggung jawab lah ya, bukan jabatan, karena ini bukan masalah jabatan. Ini masalah tanggung jawab di Uni, sedikit pun tidak pernah terbayangkan. Nggak pernah terbayangkan. Ya? Pokoknya jadi pendeta aja gitu. Tapi saya punya prinsip dari dulu sejak pendeta muda, ya seperti Yosef ini. Oke. Apa yang saya tahu saya kerjakan sungguh-sungguh. Kalau ada yang tidak tahu belajar, hanya itu aja. Akhirnya seperti sekarang ini, ya itu semua adalah berkat Tuhan, kita dipercaya. Lalu contoh Sekolah Sahabat ini, dulu kami awalnya berjalan 2011, masih di lantai 5 dengan Pak Bruce Sumendap waktu itu. Nggak terbayangkan akan seperti sekarang ini yang nontonnya gitu. Ya jalani aja. Akhirnya seperti ini. Yang penting dengan sungguh-sungguh dan konsistensi ya. Jalani Pendeta ya. saja. Baik, puji Tuhan. Pemirsa, pelajaran kita adalah pelajaran sejarah dari Musa. Ayat intinya akan dibacakan dan sekalian doa buka oleh Brother Norman. Silakan, Brother. Ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4.
mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur, berterima kasih atas pimpinan-Mu hingga pada saat ini. Bapa, kami akan memulai diskusi sekolah sahabat kami. Kiranya Engkau berkati masing-masing kami agar dapat berdiskusi dengan baik. Begitu juga dengan Pendeta Muda Joseph di sini dan Pendeta David Panjaitan. Ya Bapak, kami berikan Roh Kudus kepada mereka agar dapat memimpin diskusi dengan baik. Bapak, pimpin kami sepanjang hari ini dalam segala pelayanan kami. Ampuni kami akan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sepanjang 1 minggu ini kita akan membahas bagaimana Musa, tokoh yang sangat terkenal bagi orang-orang Israel di zaman dulu, bahkan Israel modern sekarang ini, bisa begitu hebatnya di dalam pekerjaan dan pelayanannya. Pada pembukaan ini disebutkan bahwa Musa kelihatan mendominasi kitab ini atau kitab Ulangan dari bagian pembukaan ini sampai pada kematiannya di tanah Moab. Itu ditulis dalam Ulangan 34 ayat 5. Pertanyaannya adalah, Pak Pendeta dan Brother Norman, kenapa sih, apa yang membuat Musa menjadi tokoh sentral gitu? Pokoknya apa-apa Israel selalu hukum Musa, hukum Musa. Nggak pernah dibilang hukum Yakub, padahal Yakub kan Israel, tapi yang terkenalnya itu malah Musa. Ada mungkin pandangan dari pendeta atau saudara Norman? Kalau dari aku sih, mungkin karena ini ya, Musa punya pengaruh yang cukup besar kan ketika bangsa pada saat itu gitu, dan memang dipandang sebagai orang yang membebaskan, orang yang membantu membebaskan Israel. Jadi mungkin karena pengaruh sebesar itu, makanya apa-apa pokoknya menurut Musa gitu. Jadi kata kuncinya peristiwa pembebasan gitu ya. Iya, Bagaimana betul. dengan pendeta? Saya punya anak, lalu saya punya mertua tinggal di Medan, lalu orang tua saya tinggal di Jakarta. Jadi anak saya kalau mau mengidentifikasi opungnya, bilang opung Medan atau opung Jakarta. Kata opung Jakarta akan kira-kira seperti itu. Kata opung Medan. Padahal apa yang dikatakan oleh opung Medan dan opung Jakarta itu bisa jadi dapat dari yang lain. Jadi bangsa Israel mengenal aturan-aturan itu kan dari Musa. Dari Musa dalam arti waktu di Sinai Tuhan memberikan itu kepada Musa, lalu Musa katakan kepada bangsa Israel, kan begitu. Nah, dalam buku Ulangan ini, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian itu, kembali Musa mengulanginya. Jadi tidak heran di buku Ulangan itu Musa menjadi tokoh sentral. Walaupun topik pembahasannya adalah tentang siapa? Tentang Yesus. Jadi yang diingat oleh generasi 2. Kalau Jesli katakan ya, generasi 2, generasi kedua. Ya Musa, karena apa? Mereka mengetahui bahwa aturan-aturan main yang mereka dengar, mereka ingat itu diucapkan oleh siapa? Musa. Jadi disinilah peristiwa yang betul-betul diingat dan betul-betul terkesan ya sepanjang sejarah besar Israel kuno, bahkan Israel modern sekarang. Karena Israel modern sekarang yang saya tahu juga dari golongan-golongan Yahudi Ortodoks selalu mengucapkan hukum Musa, begitu pendeta ya? Baik. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi bersama dengan kami dalam pelajaran diskusi Sekolah Sahabat. Silakan Bro Norman, pembahasan hari Minggu. Oke, hari Minggu judulnya Pelayanan Musa. Ini berkaitan erat dengan Keluaran 32, lebih tepatnya di ayat 29 sampai ke 32. Jadi ini ceritanya pada saat itu Sekolah Sahabat kita membuka dengan
kehadiran betapa sentral, tadi sudah dibahas juga di awal, betapa sentralnya kehadiran Musa bagi bangsa Israel gitu kan. Selain dia juru bicaranya Tuhan kepada bangsa Israel, kehadiran dia juga punya pengaruh yang begitu besar. Nah, terlebih di Keluaran 32 29 sampai 32 itu, ini lucu karena pada saat itu kan bangsa Israel dia membuat patung lembu yang Harun didesak pada saat itu sama bangsa itu, minta dibuatin patung lembu emas. Lalu ini kalau pakai bahasa sehari-hari ya, Musa turun tuh Musa lihat, aduh son kelakuan gitu. Aduh, capek-capek saya naik ya, begitu turun kok begini kalian kan gitu kan. Dia kesel gitu. Lalu dia bilang sama bangsa itu, yaudah kamu ini sangat bersalah nih ceritanya nih, tapi aku coba ngomong lah sama Tuhan, gimana lah jalan baiknya gitu kan. Tapi bangsa itu nggak tahu apa yang Musa omongin ke Tuhan kan. Begitu dia naik, lalu dia bilang, Tuhan, ampunilah bangsa ini, sebagai gantinya hapuskanlah namaku dari buku kehidupan itu gitu kan. Iya. Jadi dia ini meminta sama Tuhan supaya sebagai ganti dosanya bangsa itu, namanya dia dihapuskan. Dia istilahnya apa ya? Ganti nyawa lah, seperti itu istilahnya. Nah, Tukeran gitu ya? Iya, jadi tukeran. Ini yang menyebabkan kenapa sampai sekarang pun Musa punya, mungkin bagi beberapa orang juga pribadi, Musa punya punya tempat tersendiri gitu, karena yang sebagai pemimpin yang dia tawarkan ini merupakan hal yang cukup besar gitu kan. Makanya Tuhan juga sayang sama dia. Kalau kita baca di sekolah sahabat kita di alinea terakhir, sementara itu apa yang kita lihat dari cerita tentang Musa ini dan juga reaksinya terhadap dosa adalah juga Musa yang dalam peran sebagai pengantara untuk kepentingan dari orang yang sudah jatuh, umat yang berdosa, yang merupakan seorang pendahulu dari apa yang Yesus juga akan lakukan untuk kita. Apa yang dilakukan Musa pada saat itu juga sebenarnya itulah yang Tuhan ingin lakukan melalui anak Yesus Kristus gitu kan. Ada pengganti dosa di situ, ada nyawa gitu untuk mengganti dosanya. Yang mungkin jadi pertanyaannya buat kita adalah, ketika kita ada di posisi yang sama, apakah kita punya kemauan itu gitu loh, untuk mengorbankan sesuatu demi orang, kepentingan orang banyak seperti itu. Tapi mungkin pertanyaannya bisa saya perdalam ya pendeta. Emang boleh bilang sama Tuhan, janganlah begitu. Kalaupun memang mau dihukum ya sudah, saya sajalah gantinya begitu. Jadi tukeran begitu, transaksi sama Tuhan. Emang boleh gitu pendeta? Ya, kenyataannya kan terjadi. Kenyataannya kan terjadi. Iya ya, bingung juga kita. Itu satu. Lalu yang kedua, saya pikir tidak salah kita sampaikan itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena di satu sisi kita memanggil Tuhan kita itu kan dengan sebutan Bapa. Memohon itu tidak salah. Apalagi permohonan itu bukan untuk kepentingan diri pribadi. Kalau kita merujuk kepada buku Perjanjian Baru, kan ada ayat yang berkata demikian. Ada orang berdoa, salah berdoa. Kenapa? Karena doanya itu dia habiskan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau pertanyaan boleh atau tidak, saya pikir boleh. Buktinya apa? Ya ini sudah terjadi. Kita pun kalau melakukan hal seperti yang Musa lakukan, saya pikir tidak salah juga. Cuman tadi pertanyaan seperti yang Norman katakan, apakah ada orang zaman sekarang mau mengorbankan dirinya ya untuk apa? Untuk orang-orang yang bersalah. Kalau saya boleh katakan, sebetulnya ada saya, cuman kita belum survei saja, kan gitu. Kita belum survei saja untuk apa? Mencari tahu apakah ada orang yang melakukan hal seperti yang Musa lakukan. Ya kalau melihat secara sepintas lalu lah ya, banyaklah pemimpin pemerintahan lah ya, berbagai level dunia ini melakukan hal yang sama. Ya contoh ini masalah
care ya, masalah peduli. Banyak juga di zaman pandemik sekarang pemimpin-pemimpin yang punya komitmen, saya nggak ambil gaji saya selama sekian tahun, itu diserahkan ke ada saja, cuman dia dalam bentuk yang berbeda dan level yang apa berbeda. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi kita lihat betul-betul Musa ini merupakan tipologi, pendeta ya. Ya. Tipologi dari Tuhan kita Yesus Kristus yang bersedia mengorbankan kepentingannya untuk kepentingan banyak orang. Malah saya berpikirnya lain. Tapi jangan sampai merubah keyakinan ya. Oke, apa itu pendeta? Kan dari awal Musa nggak mau menjadi pemimpin. Iya, dia menolak. Jangan saya lah. Ya saya berpikir jangan-jangan ini sebagai benang merah dari penolakannya yang dulu. Wah, ini kesempatan nih supaya jangan menjadi pemimpin lagi. Itu pemikiran saya, tapi mungkin itu pemikiran yang salah. Kabar baiknya adalah dia melakukan itu, dan itu menjadi satu hal yang positif di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Kenapa saya akan demikian? Karena Tuhan tahu hati kan. Itu hanya pandangan saya pribadi. Kalau salah, tolong dimaafkan. Ya karena kita lihat benang merahnya kan. Iya, betul. Benang merahnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, itulah perubahan yang luar biasa dari Musa, yang awalnya dia menolak, tapi akhirnya dia tunjukkan bahwa dia mau mengorbankan apa saja demi siapa? Demi bangsa Israel, karena dia mencintai siapa? Bangsa Israel. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari pertanyaan yang tadi sudah disampaikan pendeta. Kita akan break sejenak, jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah yang satu ini. Ya, kita lanjut pelajaran hari Senin. Subjudulnya adalah nubuatan yang digenapi. Disebutkan bahwa meskipun para ilmuwan modern mencoba menyebarluaskan beberapa kesalahan yang dianggap sebagai kebenaran, ini contohnya bahwa alam semesta kita ini ada dengan sendirinya dari sesuatu yang benar-benar tidak ada, atau bahwa segala kehidupan di bumi ada karena kebetulan dari bentuk kimia yang sederhana. Namun di sisi lain, ilmu pengetahuan itu sendiri telah memberikan kepada kita beberapa wawasan tentang kuasa mencipta Allah. Pemirsa yang ada di rumah, dalam Ulangan 1 ayat 3, kita bisa baca secara keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat 6, namun di ayat 3 dikatakan, pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40, berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Ini adalah salah satu dari sekian banyaknya nubuatan yang dicatat di dalam Alkitab yang terjadi tepat pada waktu yang sesuai dengan apa yang disampaikan. Dan di sini memang para ahli modern, arkeolog modern berpendapat kisah ini sepertinya tidak betul-betul terjadi karena ada satu dan dua hal bukti yang kurang. Namun kita yakin dan percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan dan pasti terjadi. Salah satu pembandingnya adalah disebutkan nubuatan Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Ya. Itu adalah periode waktu bagi Yesus telah digenapi sebagaimana yang Tuhan katakan. Jadi pada peristiwa minggu di mana Yesus harus mati, itu semua sesuai dengan nubuatan dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Tentu ini harus membutuhkan iman, harus membutuhkan penyelidikan yang lebih lanjut terhadap Alkitab itu sendiri agar interpretasinya tidak salah. Ya, jadi ada banyak sekali nubuatan yang dianggap ini tidak benar karena dia memandang dari sisi yang lain, tidak membiarkan Alkitab itu berbicara apa adanya dan mengikuti apa sih maksud dari Alkitab itu sendiri. Namun pertanyaan saya, pendeta, ada apa dengan 40 tahun? Kenapa harus 40 tahun? Kira-kira ada nggak pandangan-pandangan, pendeta? Kenapa sih harus 40 tahun? Kenapa nggak 30 tahun aja? Atau 20 tahun? Kenapa harus 40 tahun? Ini sepertinya unik sekali. Musa
dia 40 hari berpuasa. Dia sebelum jadi pemimpin, Tuhan siapkan 40 tahun di padang gurun. Ada apa dengan 40, angka 40 ini, pendeta? Ya, jujur saya belum pernah pelajari ada apa angka 40. Tetapi dari apa yang bisa kita ingat, yang menarik itu adalah angka 4. Angka 4 ya. Lazarus dikubur 4 hari ya. 4 hari, ya 4 betul. hari. Lalu Yesus dicobai 40 hari 40 malam. Lalu Betul. Musa 40 tahun 40 berarti 4 kan gitu. Ya betul. Jadi bangsa Israel juga di perjalanan 40 tahun. Kalau saya melihat dari alur cerita ini, angka 4 itu adalah satu angka yang menyatakan bahwa sudah habis semuanya. Kenapa? Ini saya punya analisa cepat saja. Karena Ya. saya katakan belum saya pelajari itu kenapa. Ada satu keyakinan dari Lazarus, 3 hari itu mayat sudah busuk. Baru hari keempatnya Yesus bangkitkan Lazarus. Jadi merujuk dari situ, saya melihat angka 4 itu adalah angka bahwa semua 3 hari sebelumnya 30 itu sudah hancur, baru kembali kepada sesuatu yang baru. Lihat, setelah 40 tahun Musa di padang gurun, dia menjadi sesuatu yang baru. Setelah 40 hari Yesus dicobai, dia menjadi sesuatu yang baru. Setelah 40 tahun bangsa Israel di perjalanan, mereka menjadi sesuatu yang baru. Lazarus juga setelah hari keempat dia menjadi sesuatu yang baru. Kalau saya melihatnya begitu. Ada apa dengan angka 4 dan angka 40? Bisa nggak, pendeta, kalau misalnya salah satu pemirsa lah ya, atau kita orang-orang muda berpikir, ya udah kalau begitu saya umur 40 aja lah baru bertobat. Ini nggak bisa dikaitkan ke sana ya. Karena pertobatan tidak ditentukan oleh masalah waktu. Oke. Tidak bisa ditentukan itu. Demikian juga kalau mau katakan udah 40 saja menikah lah, ya itu pun tidak bisa jadi jaminan. Saya mau menikah, yang mau diajak menikah siapa, kan gitu, Norman, kan. Iya betul. Jadi betul. tidak bisa ini 40 dicapai. Diambil semua ya. Ini tidak bisa dipukul rata seperti itu. Baik, Brother Norman, ini biar ada tambahan-tambahan ya, karena bro kan luar biasa nih pelayanannya. Kita tahu apa sih nubuatan yang belum terjadi, yang kira-kira seperti ini dinubuatkan 40 tahun. Pada tahun ke-40 kamu akan masuk ke tanah itu. Terjadi. Di Alkitab ada enggak nubuatan yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi? Nubuatan yang belum terjadi tapi pasti kayaknya sih, Mas, kalau yang belum sih ada, yang pasti ada gitu kan. Cuman kan Oke. yang sedang terjadi ini udah kelihatan tandanya udah Apa yang bro banyak. tunggu nubuatan di Alkitab itu? Ada enggak? Sebenarnya kalau mau dibilang ditunggu sih agak takut sebenarnya, karena kan kalau dengar kata nubuatan, wah ini tanda-tandanya luar biasa sekali. Cuman yang pasti yang ditunggu sih sebenarnya ya waktu Tuhan itu datang aja udah. Karena Nubuatan kalau tentang kedatangan Tuhan, mengingat ya? nubuatan-nubuatan itu rada bikin bergidik gitu kan, bikin bulu wow gitu. Tapi ada yang saya lihat skema, orang percaya karena ada tragedi yang sudah pernah terjadi, gitu kan. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Pernah nggak kita menyaksikan langsung nubuatan sehingga kita percaya bahwa nubuatan yang ke depan yang belum terjadi itu bakal terjadi? Atau memang sama sekali hanya perlu iman, pendeta? Kita tidak pernah melihat nubuatan yang dulu pernah terjadi. Nah, ini ada nubuatan masa depan. Saya nggak tahu nih bakal terjadi atau enggak, tapi ya karena iman saya, ya sudahlah, saya percaya. Nah, kira-kira bagaimana ini, pendeta? Boleh nanti dijawab. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, silakan pendeta Panjaitan. Baik, terima kasih Joseph pertanyaannya. Jawabannya saya pernah saksikan. Generasi saya lah ya, generasi kami yang sekarang umur 50, 55 gitu lah. Kenapa?
Contoh, ini nih, smartphone. Dulu zaman kami hanya ngomong doang gitu, maksudnya hanya bisa bicara. Lalu muncul teknologi yang namanya pager. Pager itu kirim teks saja. Tidak berapa lama setelah itu bisa bicara, bisa teks. Dulu komputer kan gede-gede tuh dulu, zaman dulu. Sekarang ini sudah dikatakan apa? Komputer. Alkitab kan mengatakan pengetahuan itu, akhir zaman pengetahuan itu semakin Bertambah-tambah ya. itu. Artinya kalau kita urut-urut, kalau kita pelajari, kita tulis-tulis, mungkin nanti kalian 5-10 tahun mendatang akan terkaget-kaget juga melihat teknologi kan. Kok bisa gitu Bisa ya? begini, bisa begini. Dulu saya ingat flash disk itu sebesar gini, 128 mega itu, wah udah bangga banget punya kayak gitu. Sekarang segini sudah 2 tera. Apalagi dulu masih digantung-gantung Ya, ya. saya pakai waktu itu, saya gantung-gantung, bangga punya itu gitu. Kemana-mana pakai itu. Hanya 128. Sekarang sebesar gini 1 tera. Bayangkanlah. Nggak kebayang. Ya itu terjadi. Nah, akan ada lagi nanti nubuatan-nubuatan yang apa dikatakan di Alkitab, itu pasti akan apa? Akan digenapi. Nah, jadi masalah adalah kita terfokus kemana? Kepada tanda-tanda nubuatan yang digenapi atau kepada hal yang lain? Mungkin agak berbeda dari pelajaran sekolah sahabat kita ya, karena ditanya sama Joseph. Nanti saya akan masuk ke sini. Sama seperti di buku Matius pasal 25 itu kan, 10 anak darah. Sama-sama menanti kedatangan pengantin itu, sama-sama punya lampu, sama-sama punya minyak, sama-sama capek nunggu, sama-sama tertidur. bangun, kan gitu. Lalu pada waktu bangun mau menyambut, akhirnya kan yang 5 yang bawa itu kan dapat minyak cadangan juga. Masalahnya adalah persiapan. Kenapa saya katakan demikian? Kita sering menikmati, tanda kutip ya, pekabaran yang terfokus kepada tanda-tanda yang digenapi. Jadi dampaknya apa kepada umat? Ada rasa takut seperti yang Norman katakan tadi. Seharusnya fokus kita bukan ke situ. Fokus kita adalah fokus kepada apa? Pengantin pria yang mau datang itu. Itulah kabar baiknya, kabar gembiranya. Itu yang harusnya difokuskan oleh kita dan juga oleh apa? Oleh para pembicara. Nah, kembali kepada pelajaran sekolah sahabat kita. Sudah berulang kali Tuhan katakan kepada bangsa Israel bahwa kamu akan menduduki tempat itu, warisan itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, nggak pernah sampai-sampai gitu. Menarik. Nggak nyampe-nyampe, ini udah dibilang-bilang terus kok nggak nyampe-nyampe. Bahkan sampai generasi pertama habis, kok belum nyampe-nyampe. Ya kalau bisa kita katakan, Norman anak pendeta, saya anak pendeta, nanti Yosef akan punya anak. Saya ingat, dan Norman pasti ingat, waktu masih anak-anak dulu, khotbah orang tua kita adalah Yesus sebentar lagi datang. Betul, dari dulu itu Ya. slogannya pendeta. Sampai anak saya sudah tamat kuliah, khotbah saya Yesus sebentar lagi datang. Tapi dia belum datang-datang. Bayangkan, saya sebagai generasi yang pernah mendengarkan dari orang tua dan mengajarkan kepada anak, sampai anak saya mungkin beberapa tahun, 5 tahun ke depan punya anak, kalau seandainya Yesus belum datang, siapa yang akan pudar keyakinannya? Mungkin saya dong. Nah, pekabaran yang menarik dari pelajaran Selasa ini adalah, walaupun sudah berulang kali dikatakan mereka akan memasuki tanah Kanaan, menduduki tempat perjanjian, tetapi dalam perjalanan itu selalu ada masalah. Tetapi di dalam perjalanan setiap ada masalah, kabar baiknya di dalam Nehemia 9:21 itu kan, selama 40 tahun mereka disiapkan makanan, sepatunya tidak pernah ganti, bajunya nggak pernah ganti, nggak rusak-rusak. Artinya apa? Tuhan berikan pertolongan sama mereka. Benar. Ya kan? Sepatu yang pernah saya punya itu
paling lama yang saya tahu itu sebentar, ada sekitar 10 tahun. Oh, 10 tahun bertahan. 10 tahun bertahan. Itu dipakainya nyari sahabat. Makanya bisa bertahan sampai 10 tahun. Itu pun tidak dipakai jalan kaki. Karena ke gereja naik mobil. Sampai parkiran duduk. Balik lagi itu bisa bertahan 10 tahun. Tapi bangsa Israel 40 tahun, bayangkan. Kalau Bro Norman berapa tahun, Bro? Kalau saya 2 bulan sih, soalnya dipinjam temen kan. Teman asrama, terus saya nggak tahu udah di kamar yang mana nih sepatu saya. Jadi memang banyak sih sebetulnya yang bisa kita korek lagi, pendeta ya. Ya. Kalau dari sisi manusianya sepertinya mustahil, tapi ini bisa terjadi karena Tuhan peliharakan. Ya. Oh, tadi lagi saya mau tambahkan masalah apa? Apakah hanya iman saja dengan arkeologi? Ya. Saya pikir buku Ibrani lengkap ya. Ibrani 1, 2, 3, 1 itu saya bukan pernah berulang-ulang selalu saya katakan. Lalu Ibrani pasal 11 ayat ketiga itu kan. Karena iman kita mengerti. Jadi iman kita semakin kuat dengan adanya ilmu pengetahuan. Adanya penemuan-penemuan arkeologi dan segala macam. Itu iman kita semakin kuat. Jangan dibalik. Karena kita meyakini ilmu pengetahuan, arkeologi, baru muncul iman. Itu akan menggoyahkan kita punya iman. Seperti yang Joseph tadi katakan, arkeolog modern. Oke lah, itu mungkin sudut karena untuk berbicara tentang Alkitab, keyakinan kita ada preteris, ada futuris, ada yang progressive revelation itu kan. Karena penggenapan penemuan arkeologi untuk meyakinkan Alkitab itu bukan sebuah titik, tapi itu sebuah perjalanan. Nanti bisa jadi yang mereka ragukan sekarang berapa tahun ke depan ditemukan untuk merubah keyakinan mereka. Bisa jadi seperti itu kan? Jadi tidak ada yang betul-betul mutlak, pendeta ya. Bahkan pendapat para ahli pun sebetulnya itu masih progresif sifatnya. Saat itu. Makanya ada istilah tanda kutip ya, kebenaran saat itu. Kebenaran saat itu. Ya, itu kebenaran saat itu seperti dari pelajari berubah lagi ya, kebenaran saat itu juga, kebenaran saat itu sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak pendeta atas penjelasannya. Ya. Waktu kita sudah mulai berkedip-kedip, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi bersama dengan kami. Silakan, Bro Norman. Rabu judulnya Kadesh Barnea. Kebetulan ini mengambil latar belakang dari Bilangan 14, yang dimana pada saat itu, ini lagi-lagi ya, dari sebelum-sebelumnya juga, kayaknya Musa ini orang yang penyabar banget sama bangsa ini. Panjang banget sabarnya sama bangsa ini. Ini ceritanya, latar belakangnya adalah bangsa Israel pada saat itu merasa bahwa udahlah, ini setelah pengintaian itu, maka bangsa ini kecut lah hatinya, kayak udahlah, buat apalah kita di sini, mending kita di Mesir lah, hidup walaupun budak gitu ya, hidup enak gitu, makan daging, mati pun di Mesir terjamin gitu kan. Nah, saking bangsa ini mungkin mereka takut akan Kanaan pada saat itu gitu, mereka berencana memberontak. Mereka mau bawa, udah kita buat satu orang jadi pemimpin untuk bawa pulang kita balik ke Mesir. Kalau menurut Alkitab nih di Bilangan 14 diceritakan Musa sama Harun sampai sujud kayak, udah jangan dong dalam artian jangan buat Tuhan kesel gitu kan, jangan buat Tuhan marah nih. Sampai Yosua dan Kaleb yang juga ada pada saat itu, mereka rasa ini sudah kacau, sudah berantakan. Mereka koyakan pakaiannya, mereka bilang, ya nggak begini gitu loh. Tuhan tuh kalau sudah janji pasti tergenapi. Cuman bangsa ini terlalu bebal, terlalu tidak penyabar, sampai akhirnya Tuhan marah gitu. Tuhan berfirman sama Musa, lalu Tuhan bilang secara pendeknya dia marah sama bangsa ini. Uniknya ada di sini nih, lagi-lagi terjadi negosiasi. Sudah waktu itu negosiasi untuk masalah lembu, negosiasi lagi untuk masalah pemberontakan, yang bebal banget bangsa ini. Jadi negosiasi lah antara Musa dengan Tuhan. Tuhan bilang, ya pokoknya saya mau musnahkan orang-orang ini. Lalu kata Musa, janganlah Tuhan. Nanti kalau Tuhan musnahkan, apa kata bangsa Mesir?
yang udah capek-capek kita keluar dari Mesir, lalu mereka bilang, lihat tuh Tuhannya orang Israel tuh. Nanti kalau Tuhan kasih musnahkan ke bangsa Israel ini, apa kata bangsa-bangsa di sekitar? Lihat tuh, ini bangsa Israel Tuhannya aja begitu, udah ditinggal nih Tuhannya. Karena perlu diingat, tujuan Tuhan itu membuat menyertai bangsa Israel selain memang karena janjinya Tuhan pada saat itu, memang Tuhan inginkan bangsa ini jadi batu penjuru, jadi jadi sebuah terang, jadi sebuah lampu bagi bangsa-bangsa di sekitar untuk mengenal Tuhan pada saat itu. Jadi Musa coba negosiasi, dan akhirnya Tuhan bilang, oke, diampunilah ini pemberontakan mereka, tapi ada tapinya memang. Tapi bangsa ini akan 40 tahun di padang gurun kalau kita baca di Bilangan 14. Dan tadi yang Bakti Pendeta sudah bilang di awal, angka 4 itu kayaknya angka untuk nge-stop, untuk merubah itu loh, untuk mematikan dulu yang lama, ini untuk di-stop dulu pemikiran yang lama, sehingga lahirlah generasi baru gitu kan. Nah, yang jadi poin penting dari sekolah sahabat kita ini adalah bagaimana kalau di alinea akhir ya, apa yang kita lihat di sini adalah sebuah tema yang ditemukan di seluruh Alkitab, ide bahwa Allah harus dimuliakan dalam hidup umatnya, bahwa kemuliaan dan kebaikan dan kasih karunia Allah harus dinyatakan di dalam gerejanya melalui apa yang dilakukan lewat umatnya. Tentu saja umatnya tidak selalu membuat mudah baginya untuk melakukan hal ini, tetapi pada akhirnya Allah akan dimuliakan melalui tindakannya di atas bumi ini. Poin pentingnya ada di bangsa ini kan diharapkan untuk jadi terang bagi bangsa di sekitarnya. Dan Musa seperti menyadari hal itu gitulah. Dia coba kasih lihat, Tuhan, seharusnya kan ini bangsa ini jadi batu penjurumu, janganlah dimusnahkan lebih dulu. Ini juga yang jadi sebuah refleksi bagi kita bahwa gereja Tuhan seharusnya adalah jadi terang bagi orang-orang di sekitar, bukan malah menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar. Itu yang di hari Rabu. Berarti bisa nggak kita minta dengan ayat yang sama ya? Tadi ayatnya kan Bilangan 14 ayat 16. Oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka. Ya, jadi artinya ini kan harga diri Tuhan. Kalau dari pandangan orang Mesir ya, yang melihat Israel. Nah, kalau kita sekarang ini bisa nggak dengan metode yang sama kita bilang begini, pendeta, saya yakin oleh karena nama Tuhan pasti orang-orang Advent itu jadi orang yang berpengaruh di negara ini. Gimana pendeta? Bisa nggak? Saya pikir kasusnya berbeda ya. Oke, kenapa itu pendeta? Kalau kita lihat dari sejarah bangsa Israel kan Tuhan itu sudah kecewa lah ya, sudah kecewa. Lalu Musa katakan janganlah, Tuhan jangan begitulah. Nanti apa kata orang Mesir kalau perjalanan ini tidak tuntas sampai ke sana. Jadi Musa tetap bukan untuk dirinya ya. Di awal itu hari Senin itu untuk umat. Lalu di hari yang lain, di hari Rabu ini dia mau mengagungkan nama Allah kan gitu. Ya. Betul. Tapi itu tidak masalah. Nah sekarang kalau yang cerita yang Yosef tadi katakan dengan nama Tuhan, saya pikir itu lain ya. Itu justru jangan sampai ada arogansi rohani. Kita malah maksain Tuhan, pendeta ya. Ada arogansi rohani. Kecuali kalau mau dilakukan personal lah ya. Dan saya sering lakukan kok. Saya sering lakukan. Ini saya buka rahasia saja. Waktu saya masih direktur pemuda, Norman tahu itu ada event-event besar, kegiatan-kegiatan besar. Saya selalu berdoa, Tuhan, jangan karena kegiatan ini nama saya malu dan nama Tuhan juga dipermalukan. Saya selalu doakan seperti itu. Dan saya selalu yakinkan teman-teman panitia seperti itu. Ini pekerjaan Tuhan loh. Tuhan tidak akan membuat kita malu. Ya, syukur kegiatan-kegiatan itu berjalan dengan baik. Indikasi baik itu kan pesertanya banyak kan, itu kan Norman kan. Indikasi kegiatan itu baik,
Rame ya. Rame, acara berjalan dan tidak defisit. Itu yang menurut saya bahwa kegiatan itu baik, kira-kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran hari Kamis. Judulnya adalah Kesalahan dari Orang Amori. Dalam Ulangan 2 dan 3, Musa terus-menerus mengulang kembali sejarah bangsa Israel dan bagaimana mereka dengan berkat Allah menghalau musuh-musuh mereka. Ketika mereka setia, Allah memberikan kepada mereka kemenangan, bahkan terhadap para raksasa. Tentu ini memunculkan hal yang sangat sulit untuk diterima apabila kita berada sebagai pihak netral, Pak Pendeta dan Bro Norman. Betul ya, kalau kita pihak Israel ya kita akan pro, wah ini karena umat pilihan, tentu dong Tuhan kasih kemenangan, Tuhan kasih apa saja yang kita minta, yang dia suruh ya pastilah kita bisa gitu kan. Tapi kalau dari sisi disebut di sini orang Amori ya, bahkan ada orang Kanaan juga, ada beberapa penduduk kota yang terpaksa harus dibantai. Kalau dari sudut pandang bangsa itu sendiri, sepertinya ini tidak adil. Kok mereka datang, ceritanya mau bawa damai. Tapi kami tidak mau nih, karena kan ini tanah kami. Loh kok kami malah diserbu? Gitu kan kalau dari sisi orang-orang Amorinya, orang-orang Kanaannya. Nah, bagaimana untuk menanggapi kenyataan ini, pendeta? Karena kan kekerasan itu kalau zaman kita kan kita harus menolak kekerasan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tetapi disampaikan di sini bahwa kalau tidak menerima tawaran damai dari Israel, maka pilihannya hanya satu, diserbu dan dihancurkan. Bagaimana Pendeta David dan Brother Norman tanggapan terhadap fakta yang ada di Alkitab? Karena banyak sekali itu ya, disebut orang-orang kafir ya, orang-orang yang bukan Israel, bukan penyembah Tuhan. Israel mau masuk ke tanah Kanaan, tapi malah penduduk yang di Kanaan itu mereka semuanya dibantai. Ya walau nggak semua sih, cuman mereka dikalahkan. Dalam segi politik saya pikir, wah ini Israel menjajah nih. Gimana Pendeta tanggapannya? Norman duluan silakan. Itu tadi langsung langsung terang. Biar langsung terang ya. Pertama, kita harus ingat apa itu dosa. Dosa adalah melanggar perintah Tuhan, titik. Jadi pada waktu Tuhan katakan musnahkan. Nah, kenapa Tuhan katakan itu? Tentu ada alasannya, kan kira-kira seperti itu. Jangan lupa bahwa tujuan Allah memilih bangsa Israel itu kan sebagai terang. Tadi Norman sudah katakan, mempunyai pengaruh yang positif kepada apa? Orang-orang di sekitarnya, termasuk bangsa Amori dan apa lain sebagainya. Tapi di sisi lain, Tuhan juga tidak mau bahwa pengaruh-pengaruh orang-orang kafir ini mempengaruhi kehidupan bangsa Israel. Itu yang kedua ya, tidak mempengaruhi dan juga tidak mempengaruhi. Tuhan katakan bunuh-bunuh kira-kira. Lalu yang ketiga, saya melihatnya begini, ingat peristiwa ini 40 tahun loh. Oke. Ya, peristiwa 40 tahun artinya selama 40 tahun bangsa Israel dituntun oleh Allahnya selama di perjalanan, tapi tidak ada perubahan bagi siapa? Bagi orang-orang yang menyaksikan peristiwa sejarah bangsa Israel. Nah, itu pelajaran hari Jumat ada itu jelas di sana dikatakan bahwa Allah memberitahu kepada bangsa Kanaan itu, kepada orang-orang kafir itu, bahwa itulah akibat dari pelanggaran mereka. Akibat daripada tidak melihat apa yang dihidupkan oleh bangsa Israel itu. Kalau boleh tahu Pak Pendeta, maaf saya potong sedikit. Kalau boleh tahu, apa sih karakter
atau seperti apa sih karakter orang-orang Amori dan orang-orang Kanaan itu? Kan sama seperti kita, kadang kalau misalnya datang dari denominasi yang berbeda, dia kasih doktrin, kan kita belum tentu terima dong, karena kan kita punya buku panduan dan pemahaman doktrin yang berbeda. Nah, bagaimana dengan orang-orang Amori dan orang Kanaan itu? Karakter mereka maksudnya? Ya, betul. Mereka kan mempersembahkan persembahan kepada Tuhannya kan anaknya. Iya. Dan itu yang mau dicontoh oleh bangsa Israel kan. Oke. Itu. Nah, berbeda dengan contohnya datang dari denominasi lain, berdiskus sama kita, itu kan diskus. Kita bisa memproteksi diri kalau mendiskus. Yang berbahaya adalah tidak diskus, tapi itu mempengaruhi kehidupan kita. Oh. Itu yang berbahaya kan di situ. Kan bangsa Amori, orang-orang ini, orang-orang kafir ini kan tidak pernah datang kepada bangsa Israel untuk katakan, ikuti lo seperti apa yang kami buat. Langsung main pukul aja pendeta ya. Nggak pernah. Tapi justru bangsa Israel melihat, kok mereka begitu ya? Kan itu diawali oleh zaman Saul dulu. Waktu zaman hakim-hakim kan relatif aman ya bangsa Israel ini ya. Iya, betul. Tapi setelah mereka katakan, kami ingin seperti bangsa itu mempunyai raja. Walaupun Tuhan tidak setujui, tapi Tuhan berikan raja. Nah, mulai dari situlah terus turun. Akhirnya kelihatan dampaknya. Akhirnya inilah situasi yang terjadi. Ada yang diperbudak, ada yang jadi kesatria, harus dikorbankan, begitu pendeta ya. Sampai setelah mereka tiba di tanah Kanaan pun malah jadi kacau balau kan keadaan mereka. Sampai mereka ditawan, sampai mereka hilang orang Yehuda itu dan kembali lagi ke Yerusalem. Ya, kehidupan mereka terus turun. Baik, tentu itu sebetulnya pelajaran yang sangat berharga buat kita pendeta ya, karena kan kita nggak tahu nih kayak gimana sih masa depan, apalagi orang tua bilang janganlah begini. Akhirnya kita bisa percaya karena sudah kita lihat bukti orang Israel sudah dibilangin tapi tidak menurut, akhirnya menerima dampaknya. Baik, pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan kami, silahkan Pendeta David Panjaitan untuk hari Jumat. Ya, kalau lihat dari judul ya, pelajaran sejarah dari Musa. Nah, sejarah itu kan bahasa Inggrisnya his story, ceritanya dia kan gitu. Ceritanya siapa? Ceritanya Musa. Ya, kita sudah bicara panjang lebar apa sih yang dilakukan oleh Musa untuk menunjukkan bahwa dia mencintai umat ini. Dia sangat menghargai respect, menghormati Tuhannya dengan mau mengorbankan dirinya sendiri. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Itu poin pertama yang saya lihat. Jadi kita pun seharusnya seperti itu ya. Kita harus seperti itu. Memang tidak mudah, tapi paling tidak dari pengalaman Musa ini sebagai tipologi ya, sebagai prototipe dari pengorbanan siapa? Yesus Kristus. Jadi tidak heran pada waktu Yesus berdoa ya, kan ada yang muncul kan siapa? Musa sama Elia. Ya. Jadi saya mengartikan itu bahwa pelayanan Yesus di dunia ini seperti Musa. Dia sabar, dia tidak ada celanya. Musa kan hanya satu saja kesalahan dia waktu memukul batu supaya keluar dari air dari batu kan. Harusnya Tuhan katakan bicaralah ke gunung batu itu, tapi dilakukan oleh Musa pukul itu di buku bilangan itu. Lalu yang berikutnya kan Elia ya yang muncul ya. Yesus melayani di dunia itu seberani Elia. Bagaimana Elia menegur Raja Ahab, istrinya, lalu mengeksekusi nabi-nabi Baal ratusan itu kan. Betul. Jadi itulah
pelayanan Yesus di dunia, Yesus berani menegur, mengeksekusi dan lain sebagainya. Itulah yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan siapa? Kehidupan Musa. Seperti yang saya katakan tadi, Yosef, bahwa pertanyaan yang tadi itu ada di hari Jumat. Saya akan bacakan beberapa kutipan di sini ya. Mulai dari alinea 1, 2, 3, 4 lah. Alinea 4. Menurut gambaran Alkitab tentang orang Kanaan, orang-orang ini sangat fasik. Fasik itu jahat kan? Ya, betul. Dan pemusnahan mereka mewakili penghakiman Allah atas dosa mereka. Kehancuran dari bangsa Kanaan bukanlah pertama dan juga yang terakhir kali yang Allah akan lakukan seperti ini. Perbedaan antara nasib akhir dari orang Kanaan dan nasib akhir dari manusia, kecuali keluarga Nuh, sebagaimana yang digambarkan dalam Kejadian 6-9, melibatkan skala dan agen penghukuman yang berbeda. Jadi, pertanyaan Norman tadi kan, kenapa sih bangsa Israel datang kesannya menginvasi mereka ya, lalu dieksekusi? Tidak. Itu kan sudah 40 tahun, bayangkan. Sebetulnya 40 tahun bangsa Israel di perjalanan itu kelihatannya kabar buruk, tapi waktu itu kabar baik untuk bangsa-bangsa di sekitar mereka. Berarti sudah sempat berinteraksi berarti ya, dengan bangsa iya. lain. Kan sudah mereka tinggal masuk kan. Oh, oke. Tapi gara-gara pelajaran hari apa tadi, Kades Barnea itu kan. Hari Rabu. Hari Rabu itu. Wah, nggak usah. Makanya Tuhan katakan 40 tahun kalian akan apa? Di satu sisi itu yang diterima oleh bangsa Israel sepertinya hukuman ya, tapi untuk orang lain itu sebuah kabar baik karena mereka punya kesempatan lagi untuk merubah kan. Oh, lihat, selama 40 tahun mereka di sana nggak ganti, bajunya nggak buruk, sepatunya tidak rusak, makanan selalu ada, dan banyak hal lainnya. Lalu berikutnya, Allah tidak pernah bermaksud supaya bangsa Israel membuat satu aturan yang disebut herem. Nah, tadi itu pemusnahan total. Istilah genosida ya sekarang ya. Genosida. Sebagai aturan umum terhadap orang di luar mereka. Ulangan 7 ayat 1 menunjukkan secara tegas dan dengan demikian membatasi sasaran manusia yang harus dimusnahkan. Orang Israel tidak boleh menjalankan aturan ini terhadap bangsa Syria atau Edom atau Mesir atau orang lain. Seperti saya katakan tadi juga, kalau memang Tuhan katakan suruh habisi itu, ya habisi. Kalau Tuhan katakan jangan, ya jangan. Kembali, dosa adalah melanggar perintah apa? Perintah Tuhan. Berarti memang bangsa Kanaan ini memang jahat gitu, Pendeta. Oh ya. Benar-benar harus dimusnahkan karena dia bisa seperti cancer ya bagi bangsa-bangsa sekitarnya, termasuk Israel begitu. Ya, bisa. Tapi kembali intinya bahwa Tuhan tidak memusnahkan ini bukan karena ini kejahatannya sedikit, ini kejahatannya banyak, bukan itu poinnya. Oke. Karena nanti ada kasta kejahatan kan? Iya, jadi kita bikin kelas-kelasnya ya. Iya. Intinya Tuhan katakan itu musnahkan karena punya dampak yang tidak baik. Mereka harus apa? Harus ikuti. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pendeta David. Terima kasih juga Brother Norman atas penjelasan dan juga ulasan-ulasan terhadap pertanyaan dari diskusi sekolah sahabat kita. Kita akan mengakhiri pelajaran ini dan jangan lupa untuk tonton terus siaran-siaran dari Hope Channel Indonesia. Kita akan bertemu kembali pada episode berikut. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.